warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wal 'amala. Amin ya rabbal alamin. Tayyib nuwasil darsana fi kitab Fathul Qorib. Wasolna fi suruti wujubi sholat. Baik. Surut wujubi sholat. Kemarin kita mempelajari tentang waktu sholat. Sekarang mempelajari tentang syarat wajibnya. Naqra mubasyaratan. Coba dimajukan samping ayat. Mundur lagi, mundur. Nah, kelas. Baik, kita lanjutkan. Yang ngantuk nanti baca. Satu dulu yang baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih. Qala al-muallif Syekh Ibnu Qasim Al-Wazi rahimahullahu taala, faslun fi syuruti wujubiha ay syurut wujubis shalah, syarat wajib salat. Wa syaraitu wujubis shalah salatu asya, syarat wajib salat ada 3. Ahaduha yang pertama al-islamu. Fala tajibus sholatu alal kafiril asli, tidak wajib salat bagi yang lahir dalam keadaan kafir. Wala yajibu alaihi qadha'uha, dan tidak wajib mengqadha'nya idza aslama, jika dia masuk Islam. Maka kalau ada orang yang masuk Islam tapi dia tidak pernah Islam, maksudnya dia dari lahir kafir, maka dia tidak wajib mengqadha' salat yang tidak dia lakukan semasa kafir. Tetapi kalau murtad, contohnya naudzubillah min dzalik, contohnya ada orang muslim menjalankan dia beragama Islam selama 5 tahun, kemudian murtad dia, kemudian murtad 3 tahun, kemudian masuk Islam. Nah, maka dia wajib mengqadha salat di 3 tahun itu, karena dia bukan kafir asli, tapi murtad. Nah, kenapa seperti itu? Pertama, agar orang yang mau meninggalkan Islam itu mikir, ya, nanti saya kalau masuk Islam lagi qadha salat. Kedua, itu sebagai hukuman kenapa dia itu pernah keluar dari Islam. Nah, alasannya itu. Tapi kalau orang kafir asli, dia tidak mengqadha, ya, karena memang mungkin dia belum tahu Islam. Nah, jadi agar orang-orang yang kafir asli itu tidak takut untuk masuk Islam. Paham? Nah, dia pun juga mungkin belum bisa sholat karena kafir asli. Kita lanjutkan. Wa amal murtaddu, sedangkan orang murtad, fatajibu alaihi sholah, maka dia wajib sholat, wa qadha'uha, dan wajib mengqadha'nya.
Jadi intinya apa? Wajib qadha, itu intinya. In ada ilal Islam, jika dia kembali masuk Islam. Jadi pertama apa? Islam. Wasani, yang kedua al-bulugh, sudah dewasa atau sudah balik. Fala tajibu ala sobiyin wa sobiyah, maka tidak wajib sholat bagi anak kecil, sobi atau sobiyah, laki-laki atau perempuan. Lakin yu'maroni, tetapi diwajibkan bagi mereka atau mereka berdua itu, anak kecil laki-laki dan perempuan, itu yu'maroni, diperintah orang tuanya wajib menyuruh mereka berdua ba'da sab'i sinin, setelah berumur 7 tahun. Ya, walaupun belum balik, sudah harus disuruh sholat. In hasolat tamyizu biha, jika di umur 7 tahun itu mereka sudah tamyiz. Apa itu tamyiz? Tamyiz itu dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bahaya, mana yang aman, mana api, mana minuman. Nah, paham? Itu tamyiz namanya. Jadi dia sudah bisa berpikir, ini api panas kalau saya pegang, depan itu jurang, maka saya nggak boleh loncat. Karena ada usia, anak kecil belum paham itu. Ada api ya jalan aja, ada jurang ya jalan aja, ya kan? Tapi ketika sudah tamyiz, dia walaupun dibiarkan nggak akan itu memegang api, karena dia sudah tahu ini berbahaya, walaupun belum balik. Wa illa kalau seandainya tidak apanya, kalau seandainya dia itu sudah berumur 7 tapi belum tamyiz, paham? Itu kata dari illa ini tuh berasal dari kata in sama la, digabungkan menjadi illa. Apa artinya inla? Jika tidak. Wa illa, jika tidak apa? Jika ketika dia berumur 7 tahun belum tamyiz, maka kapan wajib diperintah sholat? Atau orang tuanya sudah harus menyuruh mereka berdua sholat? Faba'da tamyiz, ketika sudah tamyiz, walaupun lebih dari 7 tahun. Paham? Jadi ibrohnya itu di tamyiznya. Berarti kalau dia sudah tamyiz sebelum 7 tahun, nah berarti juga wajib disuruh itu, sudah wajib disuruh. Sudah wajib dilatih untuk sholat. Wa yudrobani, dan mereka berdua dipukul, boleh dipukul. Ala targiha, kalau meninggalkan sholat, ba'da kamali asyri sinin, setelah berumur 10 tahun. Tapi memukulnya ini bukan memukul yang kemudian keras, kemudian membuat orang itu pincang, ya, kemudian naudzubillah sampai cacat. Ini pukulan-pukulan yang mendidik, dorbut ta'dib. Nah, jadi ketika orang tua itu jarang mukul, tiba-tiba dia mukul walaupun pelan, itu sudah sangat mengerikan bagi seorang anak, kan? Atau minimal cuma ditakut-takuti gitu kan. 10 tahun nggak sholat malah main-main, datangin bawa kayu, tapi nggak dipukul, gini aja. Itu juga takdib, ya kan? Sehingga kaget dia. Oh ternyata ini sholat ini penting ya, sampai saya mau dipukul sama orang tua. Nah, tujuannya itu gitu. Karena sudah 10 tahun. Intinya ini hadis Nabi ya, hadis Nabi ini. Jadi kalau sholat itu bukan fisik nggak apa-apa. Tapi ya tadi jangan sampai buat pincang atau gimana. Yang penting takdib di sini, tujuannya mendidik. Wasalis, yang ketiga, al-aqlu, berakal. Fala tajibu ala majnun, tidak wajib sholat bagi yang nggak punya akal, orang gila. Ya, maka orang gila itu tidak wajib sholat. Kalau sholat ya nggak apa-apa,
jangan kemudian diusir. Kamu gila, nggak boleh sholat. Enggak. Ini nggak wajib, bukan nggak boleh. Tidak wajib sholat. Wa qauluhu wa huwa hadut taklif, dan perkataan mu'alif atau Abu Suja, Imam Abu Suja, yaitu hadut taklif, wa huwa hadut taklif, artinya dan itu tadi, ya berakal maksudnya itu adalah batasan orang taklif atau mukallaf, punya beban syariat, dibebani syariat. Nah, jadi berakal itu apa? Ciri-ciri orang yang sudah dibebani kewajiban menjalankan syariat adalah balik dan berakal dan muslim. Paham? Nah, perkataan ini wa hadut taklif sakitun fi ba'di nushil matan. Ini terkadang tidak tertulis di manuskrip atau naskah yang lain. Ini syarat wajib sholat. Jadi apa? Islam, balik, berakal. Nah, ini syarat wajib sholat. Pentingan.